Selamat datang di channel Munko. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Yuk, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dibuka dengan pagi itu suasana terasa sangat mencekam. Di sebuah ruangan yang sunyi, seorang staf bergegas masuk untuk melaporkan bahwa pidato kepresidenan akan segera dimulai. Presiden Jang Won-taek melirik jam tangannya yang menunjukkan tepat pukul 08.59. Dengan sisa waktu 30 detik sebelum listrik nasional dipulihkan secara serentak, hitungan mundur pun dimulai. Begitu siaran dimulai, Presiden tampak sangat tegang dan meminta sebatang rokok kepada ketuali. Meskipun sempat diperingatkan bahwa tindakannya ini akan memicu amarah pihak oposisi, Presiden tidak peduli. Sambil menghisap rokoknya dengan tangan yang bergetar, ia mulai berbicara kepada seluruh rakyat. Ia menjelaskan bahwa keadaan darurat ini ditetapkan agar semua orang bisa bersiap menghadapi apa yang ia sebut sebagai akhir dunia yang tertata. Presiden membeberkan kenyataan pahit mengenai skenario dari game bernama Survival Life yang kini menjadi ancaman nyata. Ia melaporkan bahwa sebuah asteroid bernama Enjambi gagal dihentikan oleh pangkalan militer Amerika. Akibatnya, asteroid tersebut menghantam laut dekat Okinawa dan memicu kehancuran masif. Sebagai langkah perlindungan, pemerintah telah menyiapkan bunker yang tersegel. Selain itu, Presiden juga menunjukkan panduan untuk mengenali ciri-ciri awal orang yang terinfeksi menjadi zombie. Di akhir pidatonya, ia mengumumkan pemutusan listrik tenaga surya dan berterima kasih kepada informan misterius yang memberikan informasi akurat mengenai tanggal kedatangan para zombie. Di sisi lain kota, seorang pria bernama Song Ho mematikan televisinya sambil menghela napas panjang. "Aku benar-benar berharap ini hanya mimpi buruk yang tidak jadi nyata," gumamnya dengan nada kecewa. Sambil menggenggam palu besar militer dan ditemani anjing putih kesayangannya, Song Ho memantapkan hati. Mulai saat ini, ia harus bertahan hidup di dunia nyata sebagai seorang veteran kiamat. Flashback ke beberapa bulan sebelumnya, Song Ho adalah pemain tingkat tinggi di game VR Survival Life atau SERA dengan nama akun Kimbap Lover. Game ini sangat terkenal karena tingkat kesulitannya yang tidak masuk akal, menggabungkan unsur zombie dan monster fantasi. Dalam sebuah pertempuran sengit melawan bos monster raksasa, setelah rekannya meledakkan monster tersebut dengan detonator, Song Ho, Kimbap Lover, dengan tenang melepaskan tembakan panah cahaya yang menembus kristal Orb of Hope di kepala monster itu, mengakhiri pertarungan dengan kemenangan. Namun, karena game ini terlalu brutal, jumlah pemainnya terus berkurang hingga hanya tersisa 4 orang saja, termasuk Song Ho. Di atas atap sebuah gedung virtual, mereka berempat mengeluh tentang betapa membosankannya game ini karena tidak ada lagi tantangan baru yang tersisa. Mereka juga merasa kesal pada developer yang tidak pernah memberikan pembaruan sistem. Karena merasa sudah mencapai batas maksimal dan merasa jenuh, mereka semua akhirnya sepakat untuk lockout dan meninggalkan dunia virtual itu selamanya. Kembali ke masa kini, Song Ho dikejutkan oleh munculnya jendela status virtual secara tiba-tiba di depan matanya. Layar itu menampilkan statistiknya secara mendetail. Health 11, Strength 12, Agility 9, Talent 11, dan Perception 10. Ia juga mendapatkan sebuah kemampuan langka atau trait berjudul Membuat Dimensional Gate Eksklusif. Meskipun bingung karena sistem trait tidak pernah ada di game SERA yang ia mainkan dulu, Song Ho mencoba mengucapkan perintah buka Dimensional Gate. Seketika, sebuah portal energi yang sangat nyata terbuka lebar di hadapannya. Dengan keringat dingin yang mengucur, Song Ho mengecek ponselnya dan membaca berita terbaru bahwa pangkalan militer Amerika memang benar-benar sedang memantau asteroid Enjambi. Ia menyadari bahwa kiamat dari dunia game kini telah menyatu dengan realita hidupnya. Sambil menatap tajam ke arah portal, Song Ho tahu bahwa dunia hanya memiliki waktu 32 hari sebelum kehancuran total dimulai. Sesaat kemudian, Song Ho berdiri mematung di depan Dimensional Gate yang memancarkan cahaya biru. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mencari jawaban, tetapi keraguan tetap ada. Masuk tanpa persiapan bisa berbahaya. Setelah berpikir sejenak, ia memilih cara yang lebih aman. Ia memasukkan sebuah centong sayur ke dalam gerbang untuk memindai apa yang ada di baliknya. Begitu ditarik kembali, ujung centong itu hanya dipenuhi tanah biasa.
Song Ho menghela napas. Gerbang ini bukanlah labirin yang mematikan, melainkan semacam portal teleportasi ke lokasi lain di bumi. Atau begitulah pikirnya. Dengan mengenakan tas ransel berisi perlengkapan seadanya, ia melangkah masuk menembus cahaya. Pandangannya langsung tertuju pada hamparan hutan dan padang rumput yang dikelilingi tebing berbatu. Udara sejuk berhembus membawa ketenangan. Menyadari ponselnya tidak mendapat sinyal, ia menyimpulkan tempat ini adalah wilayah terpencil yang jarang dijamah. Tak ingin tersesat, Song Ho menandai batang pohon terdekat dengan spidol. Fokusnya kini adalah mencari bukti mengenai tempat asing ini. Waktu terus berjalan, Song Ho terus menyusuri hutan hingga kelelahan mendera. Tiba-tiba, semak-semak berdesir dan sesuatu melesat ke depannya. Jantung Song Ho berdegup kencang. Namun, makhluk itu ternyata jinak. Sebuah notifikasi sistem muncul di udara. Valley Deer. Pencantuman nama hewan khas dari permainan survival life Sera itu membuatnya tercengang. Kesadarannya langsung tertampar. Tempat ini terhubung langsung dengan game bertahan hidup itu. Firasat buruk mulai menekan pikirannya. Dengan waspada, ia menghunuskan pisau kukrinya. Ia mencoba menyangkal bahwa umat manusia sedang berada di ambang kehancuran. Tetapi keyakinannya seketika runtuh ketika matanya menangkap buah kuning keemasan yang bersinar pelan di sebuah dahan. Itu adalah sang apple. Dengan ragu, ia memetik dan menggigitnya. Layar sistem kembali muncul. Sun apple mengisi sedikit stamina Anda. Efeknya sama persis seperti di dalam game. Pandangannya kemudian bergeser ke tanah, melihat kotoran goblin. Saat itu juga, Song Ho mengusap wajahnya yang penuh keringat-keringat. Menghela napas panjang, ia tak bisa lagi menutup mata. Kenyataannya sudah tak terbantahkan. Kiamat sudah dekat, bisiknya. Tidak lama kemudian, Song Ho kembali ke bumi melalui gerbangnya dengan tekad untuk bersiap diri. Ia membongkar hard drive lama dan memutar ulang rekaman game Survival Life yang dulu sering dimainkannya. Di layar tertera berita fiksi game. Asteroid Alien Njambi akan jatuh di dekat Okinawa pada tanggal 20 Juli. Karena hari ini adalah tanggal 18 Juni, ia hanya punya waktu 32 hari sebelum kiamat bermula. Mekanik game ini sangat brutal, dan ancaman yang paling membekas di ingatannya adalah Metal Decaying Epidemic, epidemi peluruhan logam. Bencana yang menghancurkan seluruh besi di area terdampak selama 5 jam hingga setahun penuh, yang seketika membuat peradaban manusia kembali primitif. Namun Song Ho memiliki hipotesis, epidemi tersebut kemungkinan tidak bisa menembus dimensional gate eksklusif miliknya. Memanfaatkan sisa waktu, Song Ho menggunakan seluruh tabungannya untuk memborong perlengkapan bertahan hidup, makanan, obat-obatan, serta mengobservasi tren di forum komunitas Awaken. Keesokan harinya, ia membeli busur seberat 60 pon secara langsung dari toko. Berbagai persiapan ini mungkin terlihat berlebihan, tetapi ia tahu ia tidak akan menyesalinya. Setelah rutinitas belanjanya selesai, ia menempelkan pengumuman tutup sementara untuk beberapa bulan ke depan di pintu rumah makannya. Saat itu, seorang gadis berambut merah muda yang merupakan pelanggannya datang dan bertanya alasan penutupan tersebut. Song Ho menjawab tenang bahwa ia hanya ingin melakukan renovasi karena bangunan sudah tua. Gadis itu sempat menggoda apakah Song Ho sangat kaya, lalu tiba-tiba ia ragu dan mengurungkan niatnya untuk mengatakan hal lain. Song Ho pun memilih diam dan masuk ke dalam. Ia punya urusan yang lebih penting. Kembali di dalam ruang pribadinya, Song Ho memanggil Dimensional Gate. Sebagai veteran game, ia sadar bahwa gaya bermainnya bertumpu pada kelas Splendor, perencana strategi, yang membuat kemampuan fisik tempurnya tertinggal dibanding veteran lain. Namun, poin di Sera didapat dari hasil berburu dan eksplorasi, bukan sekedar naik level. Ia harus melatih fisiknya di dunia seberang portal. Di dalam hutan dimensi lain, Song Ho mulai berlatih dengan busur barunya. Mengikuti instruksi video dari ponselnya, ia menarik tali busur dan menembak. Anak panah melesat dan menancap tajam di batang pohon sasarannya. Tembakannya ternyata cukup akurat. Kini ia memiliki 2 misi, memastikan kemampuan berburunya
dan mencari tempat persembunyian untuk logistiknya. Berjalan menembus pepohonan, matanya menangkap kotoran goblin lagi. Karena goblin adalah monster komunal yang hidup berkelompok, adanya satu kotoran menandakan goblin ini terpisah dari kawanannya, kemungkinan karena kelaparan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mengetes kemampuannya bertarung secara nyata. Auman serigala sayup-sayup terdengar, menandakan malam segera tiba. Tak lama, targetnya muncul. Monster nomor 1, goblin tingkat rendah. Goblin biasanya memakai tombak dan jarum beracun pelumpuh, sehingga menyerang dari jarak jauh menggunakan busur adalah pilihan terbaik. Song Ho menenangkan diri. Ia menarik napas dalam-dalam, membidik kepala sang goblin, dan melepaskan tali busur. Srak! Panah itu meleset dari kepala, tetapi sukses menancap dalam di lengan sang goblin. Monster itu berteriak murka dan langsung melancarkan serangan balasan. Jarak yang terlalu dekat membuat Song Ho menjatuhkan busurnya dan lekas menghunus pisau kukrinya. Serangan goblin yang membabi buta memaksanya bertahan dan menangkis. Kesal karena serangannya sempat ditahan oleh monster yang ternyata cukup ahli itu, Song Ho membiarkan sisa tenaganya mengambil alih. Ia menerjang maju, menabrak tubuh goblin dengan bahunya hingga monster itu terbanting ke tanah. Tanpa ampun, ia menancapkan pisaunya lurus ke dada sang goblin. Monster itu menggelepar dengan suara serak, lalu nyawanya melayang. Notifikasi sistem pun muncul, mendapatkan 2 poin. Rasa lega bercampur adrenalin menyelimuti Song Ho. Dari tubuh goblin, ia menemukan sebuah kantong kecil berisi bubuk jagung dan minyak sayur. Bahan yang jika digabungkan bisa menjadi obat penawar di Sera. Segera setelah itu, ia mengubur jasad goblin tersebut agar tidak bermutasi menjadi monster Bone Creeper. Song Ho kemudian berjalan mendekati sungai terdekat untuk membersihkan diri. Namun, saat ia melihat ke air, ada 2 ekor ikan forel merah berenang tenang. Wajah Song Ho memucat. Di Sera, keberadaan forel merah di lembah biasanya menandakan bulu kuduknya meremang. Song Ho perlahan menoleh ke belakang. Di tengah bayang-bayang pepohonan yang menggelap, sepasang mata merah raksasa menatapnya tajam. Makhluk berbulu lebat dengan paruh mengerikan menjulang di atasnya. Itu adalah monster Owlbear. Napas Song Ho tercekat. Matilah aku. Batinnya pasrah. Waktu kini menunjukkan 31 hari tersisa menunggu. Song Ho sesaat teringat tayangan siaran langsung lamanya saat ia masih dikenal sebagai Kimbap Lover. Saat itu, dengan menggunakan headset VR, ia menjelaskan panduan tentang monster-monster yang hidup di hutan. Ia sempat mengungkapkan rasa lelahnya karena penonton merasa bosan dengan kontennya. Tiba-tiba, seorang penonton bernama Satlat mengirimkan donasi 5.000 won dengan alasan sisa uang kembalian untuk membayar boneka. Song Ho pun melanjutkan penjelasannya tentang cara menghindari Bone Creeper, serta menyebutkan bahwa ancaman terbesar di hutan adalah werewolf dan owlbear yang telah membangun wilayah kekuasaannya sendiri. Kenangan itu terasa hangat. Ia teringat komentar antusias dari Satlat, Gukbap Guy yang selalu membandingkan apapun dengan sop, serta akun berprofil anjing yang sering membuat tertawa karena selalu mengganti nickname. Kilas balik berakhir, dan Song Ho sadar kini tubuh aslinya harus bertahan hidup menghadapi owlbear nyata di hadapannya. Owlbear yang lapar akan menghancurkan segalanya, namun jika mereka terdiam, berarti mereka tidak lapar. Song Ho menyadari hal janggal bahwa monster itu marah karena wilayahnya, tempat ikan forel merah hidup, telah diinvasi. Ia tahu hanya ada satu jalan keluar. Mengandalkan pengalamannya selama bertahun-tahun, Song Ho tahu bahwa owlbear berkepala burung hantu bisa melihat dalam kegelapan, tetapi mereka lemah terhadap sinar matahari. Saat monster itu menerjang, Song Ho menciptakan efek cahaya dengan menyorotkan senter kuat lurus ke mata monster itu, membuat sang owlbear menjerit kesakitan. Di kamar, alarm berbunyi keras menunjukkan pukul 8.00 pagi. Song Ho terbangun dengan tubuh yang terasa sakit semua dan menyadari bahwa ia ketiduran sehabis lockout. Ia teringat kejadian semalam melawan goblin dan owlbear, 2 makhluk yang enggan ia temui lagi. Kakinya lemas saat ia menyadari belum makan sejak siang kemarin. Dengan sisa tenaga, ia meraih sebuah apel dari dalam tasnya. Setelah memakannya, notifikasi sistem muncul menyatakan staminanya kembali pulih berkat efek dari Sun Apple. Song Ho kemudian pergi sarapan dan secara kebetulan didatangi oleh Mi Kyung.
Saat menyantap makanan, Mi-kyung bertanya apakah Song Ho sudah mencoba hal yang pernah mereka bicarakan sebelumnya, yaitu status window. Mi-kyung menunjukkan layar ponselnya, memperlihatkan berita pencurian uang kasir tos serba yang dibobol dengan cara yang tidak masuk akal. Song Ho tertawa canggung dan berbohong mengatakan sudah mencoba, tapi tidak terjadi apa-apa. Ia terpaksa berbohong karena kemampuan trait yang ia dapatkan dikhususkan untuk seorang diri, bukan kelompok. Tiba-tiba Mi-kyung menunduk dan meminta maaf karena telah berbohong tentang sesuatu. Mengetahui Mi-kyung adalah orang baik, Song Ho menenangkannya dan mengatakan bahwa ia tidak perlu menjelaskannya sekarang karena mereka masih punya waktu. Misi Song Ho hari ini adalah mencari ruang yang dapat dijadikan tempat berlindung. Ia telah mempersiapkan peralatannya, masker gas, baju APD, pepper spray, kapak pemadam, bensin, pipa, alat pemadam api portabel, dan teleskop portabel. Sesampainya di hutan, ia teringat sebuah lokasi mencurigakan saat mencari goblin. Menggunakan teleskop, ia melihat jejak kaki di depan sebuah goa dan memastikan bahwa itu adalah sarang kobold. Ia mengecek arah angin dengan daun, lalu mengumpulkan kayu bakar di depan sarang kobold yang sedang tidur dan menuangkan bensin ke atasnya. Saat Song Ho hendak menyalakan api, tiba-tiba seekor kobold keluar karena mengantuk. Song Ho tidak membuang waktu dan langsung menebas kepala monster itu dengan kapaknya. Notifikasi sistem muncul, menyatakan bahwa ia berhasil mencapai level 1 dan mendapatkan 4 poin. Fokus kembali ke sarang, Song Ho langsung melempar pemantik ke tumpukan kayu bensin tersebut untuk mengasapi mereka. Berdasarkan pengalamannya dari game Sera, ia tahu seluruh monster level bawah rentan terhadap kejadian mendadak. Biasa ada 7 kobold dalam satu kelompok, ia menunggu sisanya keluar. Menggunakan ayunan kapak yang presisi dan dibantu pepper spray untuk melumpuhkan musuh dari jarak dekat, ia menghabisi rombongan kobold itu tanpa ampun. Usai pertarungan, status Song Ho menurun karena efek kelelahan. Namun, ia mendapat kejutan menguntungkan. Naik level membuatnya membuka fitur online shop. Sambil memandangi goa sarang kobold yang berhasil direbutnya, ia bertekad untuk bersih-bersih dan menjadikan tempat itu sebagai tempat berlindung. Kini, waktu menunjukkan hanya tersisa 30 hari lagi hingga kiamat tiba. Begitu tempat perlindungan tersebut resmi menjadi miliknya, Song Ho segera mulai membersihkannya. Meskipun goa sedalam 15 meter itu terbilang sempit, ukurannya pas untuk dijadikan persembunyian pribadi yang aman. Di satu sisi, ia merasa lega. Namun di sisi lain, ada beban tanggung jawab yang mengganjal pikirannya. Berbekal peralatan bersih-bersih yang lengkap, ia menyingkirkan sisa-sisa kotoran monster kobold ke parat itu. Tanpa disangka, tugas ini jauh lebih melelahkan daripada pertarungan yang ia lewati sebelumnya. Sampai-sampai ia merasa hampir pingsan. Untungnya, keberadaan gerbang Dimensional Gate, yang bisa diakses secara bebas sangat membantunya. Ia menarik selang air dari dunia asalnya melalui gerbang tersebut. Koordinasi benda antar dimensi yang berjalan lancar ini sukses meringankan beban kerjanya. Usai disiram, permukaan goa mulai terlihat mengkilap. Akan tetapi, noda darah masih perlu dihilangkan. Lantainya harus disemen, dan ia juga berencana membuat panel sandwich untuk konstruksi dasarnya. Ketika menyusuri goa, Song Ho menemukan Luminous Stone, batu bercahaya, serta Ignition Stone, batu perapian, 2 item krusial bagi pemain pemula di Sera. Ia merasa seperti menemukan tambang emas. Sambil tersenyum cerah, ia memutuskan akan mulai menambang begitu urusan persiapan konstruksinya rampung. Keesokan harinya, tepat pada 29 hari sebelum apokalips, sekucur tubuh Song Ho terasa sangat nyilu dan sakit. Ia pun bertanya-tanya apakah ia terlalu memaksakan diri. Saat melihat lengannya, ia menyadari ada beberapa luka sayat yang entah kapan munculnya. Walau begitu, ia merasa lukanya belum sepadan untuk diobati menggunakan Sun Apple. Sebagai alternatif, ia mencoba meracik salep luka sendiri guna melihat efektivitasnya. Dengan perbandingan 5:5, ia mencampurkan bubuk guaka dan minyak sayur lalu mengaduknya hingga mengeras. Sistem langsung mendeteksi racikan itu sebagai salep biasa yang mampu menyembuhkan luka ringan. Song Ho tersenyum simpul. Bagi orang yang akrab dengan urusan dapur, membuat salep sederhana seperti ini bukanlah masalah besar. Salep itu pun dioleskan, dan rasa perih di lukanya perlahan membaik. Menyadari proses pemulihan yang lambat,
Ia tahu bahwa ia butuh senjata jarak jauh yang lebih praktis dari panah untuk menaikkan statnya, seperti ketapel atau senapan untuk melumpuhkan musuh dari awal. Tiba-tiba, ia teringat sebuah backstory di Sera mengenai sebuah kapal besar. Meski kejadian itu belum tentu terulang di dunia nyata, pengetahuannya bisa menjadi keuntungan besar jika pertanda awal tersebut benar-benar muncul. Dengan rencana yang sudah matang, Song Ho naik ke atap untuk menyiapkan konstruksi. Berkat gerbang dimensional, semua kantong semen telah ia pindahkan pada malam sebelumnya, sehingga pekerjaannya berjalan tanpa hambatan. Ketika ia turun ke lantai 1 untuk mengambil barang pesanannya, Mi Kyung mendadak muncul dan menyapanya dengan ramah. Song Ho meminta maaf lantaran kedai makannya masih tutup karena renovasi. Namun Mi Kyung membalasnya dengan candaan bahwa ia ingin menyantap tteokbokki buatan Song Ho setiap hari. Perhatian Mi Kyung kemudian tertuju pada rambut Song Ho yang sudah memanjang, mengingat pria itu biasanya potong rambut setiap 3 bulan sekali. Song Ho setuju dengan tawaran Mi Kyung untuk memotong rambutnya, merasa bahwa penampilan baru mungkin ia butuhkan untuk menyambut tantangan eksplorasi ke depan. Di tempat pangkas rambut milik Mi Kyung, Song Ho meminta agar seluruh rambutnya dipangkas habis sebagai simbol awal yang baru. Meskipun sempat terkejut, Mi Kyung berjanji akan membuatnya tampil setampan mungkin. Sembari menggunting rambut, Mi Kyung menyadari bahu Song Ho yang tampak lebih lebar, yang kemudian dijawab Song Ho dengan santai bahwa ia sedang rutin berolahraga. Obrolan beralih saat Mi Kyung menyinggung desas-desus tentang para pemain Awaken dan status window yang terhubung dengan Survival Life. Menjaga ketenangannya, Song Ho berpura-pura kaget dan menanyakan asal-usul informasi tersebut. Belum sempat pertanyaan itu terjawab, seorang pria bertato bernama In-hak menerobos masuk. In-hak membagikan kabar bahwa kelompoknya tengah memburu seseorang yang menghapus videonya dan dianggap memonopoli informasi. Orang itu tak lain adalah Kimbap Lover. Ia berniat melacak tempat tinggal Kimbap Lover dan menyebarkan datanya ke publik dengan alasan demi kebaikan bersama. Saat Mi Kyung ragu dan menyebut tindakan itu ilegal, In-hak malah terus menekannya untuk segera bergabung, sembari mengumpat. Song Ho merasa firasat buruknya jadi kenyataan. Emosinya memuncak. Ia menghapus video itu murni karena kecewa, bukan untuk memonopoli. Dan ia tak pernah berpikir sejauh itu. Muak dengan tingkah In-hak yang menyudutkan Mi Kyung dan bersikap sok tahu, Song Ho menatap pria itu dengan dingin. Ia memberikan peringatan keras agar In-hak pergi selagi suasana hatinya masih bagus, kecuali In-hak mau wajahnya kembali dipenuhi bercak merah. Kepercayaan diri In-hak langsung hancur berkeping-keping. Dengan tubuh berkeringat, ia segera bergegas pergi dengan rasa kesal. Mi Kyung menghela napas lega setelah tekanan itu berlalu, dan Song Ho pun menyarankan agar mereka bertukar kontak untuk antisipasi di masa depan. Setibanya di rumah, Song Ho memutuskan untuk menunda pekerjaan konstruksinya sejenak. Ia menyalakan komputer dan menelusuri nama Kimbap Lover. Seperti yang ia perkirakan, papan komunitas dipenuhi dengan amarah dan makian. Siapapun yang menyebarkan informasi krusial lebih dulu memang rawan dijadikan sasaran kebencian. Puncak kekesalannya terjadi ketika ia menemukan akun Towing6974 yang terang-terangan melontarkan rencana jahat terhadap Mi Kyung. Meski sangat kesal, secara mengejutkan, pikirannya justru menjadi sangat jernih dan tenang. Ia memanggil gerbang dimensional dan memutuskan untuk fokus memperkuat markasnya selama 2 hari ke depan. Sebagai pelampiasan stres, Song Ho menambang Luminous Stone dan Ignition Stone menggunakan beliungnya. Setelah menuangkan dan meratakan semen dengan rapi, ia keluar dari goa untuk menunggu semen itu kering. Di bawah sorot cahaya rembulan, ia merenung dan mengambil keputusan tegas. Ketidakadilan hanya pantas dibalas dengan ketidakadilan. Ia tak punya ambisi menjadi pahlawan. Ia hanyalah manusia biasa yang ingin bertahan hidup, sehingga tak perlu memikul tanggung jawab atas orang lain. Baru saja pikirannya menetap, terdengar suara gemeretak tulang dari arah belakang. Seekor Bone Creeper merayap mendekat, menatapnya dengan aura ancaman yang pekat. Song Ho bergumam kesal. Sial, moodku lagi buruk ini. Suara ledakan pun pecah, membelah malam dalam pertarungan baru. Waktu menuju apokalips kini menunjukkan 27 hari sebelum kiamat. Sebuah ledakan hebat baru saja usai, meninggalkan kepulan asap tebal yang mengubah kesunyian menjadi suasana yang menegangkan.
Song Ho tampak terbaring tak berdaya di atas tanah dengan napas memburu, layaknya seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk. Tidak jauh dari posisinya, jasad monster Bone Creeper hancur berkeping-keping akibat ledakan. Beberapa serpihan tulang monster tersebut menancap di badannya dan memberikan rasa sakit yang amat sangat. Sambil menarik napas panjang untuk menahan perih, ia memeriksa jendela status. Sistem menampilkan bahwa ia kini berada di level 2 dengan 19 poin tersisa. Ada penurunan pada beberapa status akibat efek Weakened. Beruntung, ia tidak menderita luka fatal yang membahayakan nyawanya. Melihat notifikasi sistem, Song Ho tahu bahwa Bone Creeper itu sudah tewas. Tak ingin membuang waktu, ia segera membuka Dimensional Gate untuk berlindung di rumahnya. Meski harus menahan rasa sakit yang luar biasa, ia memaksa dirinya untuk mencabut sisa-sisa tulang yang bersarang di tubuhnya, kemudian mengoleskan salep penghenti darah dari bubuk guaka. Begitu selesai membalut luka dengan perban, tenaganya habis dan ia langsung jatuh pingsan. Sinar mentari pagi akhirnya membuat Song Ho terbangun dengan tubuh lemas. Ia bergumam dalam hati, jika hal semacam ini terus terjadi, ia tak akan selamat. Ia kembali mengecek lukanya dan bernapas lega melihat salep itu bekerja dengan baik. Song Ho lalu meminum air pelan-pelan untuk mengembalikan ketenangan pikirannya. Mengingat luasnya hutan tersebut, munculnya monster secara mendadak sebenarnya cukup masuk akal. Karena itu, ia sadar harus menaikkan status perception supaya insting pendeteksinya semakin tajam. Dalam aturan game Sera, peningkatan status bisa dilakukan dengan dua cara, memperoleh poin stat dari pengalaman, atau mencari item yang mengandung stat tambahan. Ia juga ingat kalau monster level atas dapat menjatuhkan skill tertentu jika syaratnya terpenuhi. Namun kemampuannya seringkali acak, seperti skill feral, dan belum tentu pas dengan gaya bertarungnya. Song Ho makin paham bahwa modal berani saja tidak akan cukup untuk bertahan. Strategi dan persiapan adalah kunci utama. Untuk mencari item di situasi saat ini, ia mengulik petunjuk dari cerita latar, lore, sebelum insiden Silver Rain dimulai. Artinya, ada peluang baginya untuk mengamankan item langka sebelum hari kiamat benar-benar terjadi, walau risikonya adalah berhadapan dengan monster yang tangguh. Dengan penuh ketelitian, ia memeriksa riwayat kejadian dan mendapati 3 peristiwa pembuka. Kapal Rusia terakhir, munculnya Hobgoblin, dan ditemukannya jasad orc di area perkemahan Jungsanri, Gunung Jirisan, tepat pada tanggal 26 Juni jam 5 sore. Informasi ini sempat tersebar ke publik, namun langsung diredam oleh pemerintah untuk menghindari kepanikan massal. Sadar bahwa waktunya sangat mepet, Song Ho merencanakan untuk berangkat pada malam tanggal 25 Juni. Tujuannya adalah sampai di lokasi pada pagi hari, di saat kemungkinan monster itu masih hidup. Di tengah persiapannya, Mi Kyung secara mengejutkan menelponnya larut malam, membuat Song Ho keheranan. Mereka akhirnya sepakat bertemu di kafe Starbin. Mi Kyung menatapnya dengan raut cemas, bertanya tentang kabarnya dan merasa ganjil melihat Song Ho memakai kaos lengan panjang padahal sedang musim panas. Sambil tersenyum, Song Ho berdalih tidak kepanasan demi menyembunyikan luka di lengannya. Mi Kyung menduga Song Ho sedang kesal karena urusan cukurnya tertunda oleh In-hak. Song Ho menepis dugaan itu, walau ia mengakui ketidaksukaannya pada pria tersebut. Ia pun menceritakan kelakuan buruk In-hak di musim dingin lalu, saat ia membuat onar dengan truk modifikasi ilegal dan mencari gara-gara dengan orang tua. Cerita ini membuat Mi Kyung mengerti seberapa arogan In-hak sebenarnya. Saat ditanya apa tujuan sebenarnya ia mengajak bertemu, Mi Kyung berbisik pelan bahwa dirinya adalah seorang awakener. Song Ho terdiam dan bingung kenapa rahasia sebesar itu diceritakan kepadanya, namun ia memilih mengikuti alur percakapan. Lewat tawa ringannya, Song Ho mengaku iri karena belum mendapatkan kemampuan layaknya Mi Kyung. Ucapan ini sempat membuat Mi Kyung merasa tak enak hati, tapi Song Ho lekas menenangkannya dan berkata ia paham Mi Kyung tidak berniat buruk. Sebelum beranjak pergi, Song Ho berterima kasih karena Mi Kyung mau percaya padanya, serta menyebutkan bahwa obrolan ini sukses menghilangkan rasa gelisahnya. Dengan tatapan mendalam, ia berpamitan dan menyisipkan pesan akan bertemu lagi di dalam permainan survival life. Sepulangnya dari kafe, Song Ho sadar bahwa mengelilingi dirinya dengan orang-orang baik sangatlah krusial untuk menjaga pikiran yang sehat. Ia menatap layar ponselnya.
Urusan menyewa drone canggih untuk pemantauan dan mobil sewaan esok hari sudah beres. Ia lalu tidur untuk memulihkan kembali staminanya. Pagi harinya setelah matahari terbit, Song Ho bangkit dengan tekad bulat untuk menyiapkan material perburuan orc. Ia sangat berhati-hati saat memecah ignition stone, karena lengah sedikit saja bisa menghasilkan kobaran api yang tak terkendali. Setelah itu, ia mengurus luminous stone yang pancaran cahayanya bikin mata perih. Meski sakit, ia tetap melanjutkannya karena tahu item ini sangat berharga. Ia kemudian menyusun peralatannya di meja, lalu mencampurkan bensin, gula, dan pelarut organik ke dalam kaleng guna memadatkan bahan peledak dan resin. Begitu persiapannya matang, ia memposisikan meja tepat di titik dimensional gate dan keluar menuju dunia nyata. Melihat bagasi mobil sewaannya yang sudah terisi penuh, Song Ho tersenyum puas karena tak rugi ia tidak berhemat untuk persiapannya. Dengan semangat yang menggebu, ia duduk di kursi kemudi lalu memacu mobilnya ke arah Gunung Jirisan. Kemunculan orc di lokasi tersebut menjadi tanda dimulainya hitungan mundur. 25 hari sebelum apokalips, kiamat datang. Menjelang tengah malam di tengah guyuran hujan lebat, Kang Song Ho memarkirkan mobilnya di area camping Jungsanri. Kondisi yang gelap dan basah justru membuatnya semakin waspada dan fokus. Sembari menunggu waktu yang tepat, ia menenangkan diri dengan menonton video latihan di ponselnya. Setelah mengecek seluruh perlengkapannya dengan teliti, Song Ho mulai bergerak tepat pada pukul 00.00 dengan mengenakan jas hujannya. Selama 2 jam menyusuri hutan, cuaca buruk dan kabut tebal sangat menghalangi pandangannya. Ia mulai merasa janggal dan menduga bahwa kemunculan monster di dunia nyata mungkin tidak terjadi kali ini, mengingat ia belum menemukan jejak apapun di sekitar area tersebut. Namun, perkiraannya salah. Terdengar raungan keras dari arah belakang yang memecah derasnya hujan, mengungkap kehadiran seekor red orc yang sedang berjalan ke arahnya. Alih-alih gentar, Song Ho justru yakin bahwa monster ini akan menjatuhkan skill berharga jika berhasil dibunuh. Ia pun menenangkan pikirannya dan berpegang teguh pada rencana yang telah disusun. Sebagai langkah awal, ia melempar suar ke tanah untuk memancing perhatian monster yang agresif tersebut. Saat sang red orc teralihkan oleh cahaya suar, Song Ho memanfaatkannya untuk melancarkan serangan kejutan. Ia bergerak cepat melewati sela-sela kaki monster itu, membuka portal dimensinya dan melempar proyektil flash fist yang seketika membutakan mata sang orc akibat kilatan cahayanya. Menyadari efek kebutaan itu hanya bertahan 20 detik, Song Ho tahu ia harus bergerak dengan sangat efisien. Sambil menyiapkan peledak lain dari dalam portalnya, ia memfokuskan pisaunya untuk melumpuhkan otot-otot sang orc terlebih dahulu. Monster itu terus ia tusuk berkali-kali di bagian tubuh dan pahanya, hingga pergerakannya semakin melambat akibat debuff. Setelah posisinya cukup aman di dekat monster yang sedang kesakitan tersebut, Song Ho langsung menjejalkan bahan peledak yang menyala ke dalam mulut red orc itu. Kepala monster itu pun langsung hancur berkeping-keping akibat ledakan. Sayangnya, Song Ho sempat lengah. Sesaat sebelum mati, dari balik kobaran api, orc tersebut masih mampu melayangkan pukulan telak yang membuat Song Ho terlempar jatuh. Sambil menahan sakit, ia merutuki kecerobohannya sendiri dan bahkan sempat mengira ajalnya telah tiba. Syukurlah, monster itu akhirnya benar-benar tumbang. Layar sistem kemudian menginformasikan bahwa Song Ho naik ke level 3, mendapat tambahan 10 poin, serta meraih skill baru bernama Thirst for Survival. Dengan sisa tenaganya, ia bangun untuk memungut item yang dijatuhkan. Di tengah hujan lebat itu, ia sangat terbantu karena menemukan sebuah jam tangan drop yang memberi tambahan status perception plus 2. Song Ho kemudian dihadapkan pada dilema terkait bangkai orc tersebut. Mengingat kasus mutan di Jirisan yang ditutupi oleh pihak berwenang, menyebarkan fakta keberadaan monster ini rasanya sia-sia. Ia teringat kata-kata Mikyung bahwa kemungkinan ada ribuan Awakener di luar sana, dan orang-orang licik seperti Inhak pasti akan memanfaatkan skill mereka demi kepentingan pribadi yang berujung pada kekacauan hukum. Di sisi lain, membiarkan mayat monster itu berserakan bisa membuatnya bermutasi menjadi bone creeper yang berbahaya. Belum lagi adanya risiko infeksi spora yang bisa mengubah manusia, bahkan seorang Awakener, menjadi zombie.
Akhirnya Song Ho memutuskan untuk menyeret mayat itu ke dalam portalnya demi mencegah dampak buruk di dunia nyata. Di dalam dimensi pribadinya, rasa lelah yang ekstrim secara otomatis memicu aktifnya skill Thirst for Survival. Kemampuan ini meningkatkan kekuatan dan pemulihan fisiknya secara drastis, sehingga ia bisa menggali lubang dan menguburkan monster itu dengan cepat. Setelah tugasnya beres, ia buru-buru masuk ke mobil karena sadar efek dari skill ini akan membuat tubuhnya melemah total saat durasinya habis. Keesokan harinya, Song Ho bersantai di rumah dan merasa lega saat melihat berita. Tidak ada hal mencurigakan yang dilaporkan, yang berarti jejak pertarungannya semalam telah dihapus oleh sistem. Ia pun menyibukkan diri dengan membuka paket peralatannya yang baru tiba. Ia merasa sangat senang saat memegang Indian War Club miliknya, mengingat senjata ini bisa dibawa bolak-balik antara dunia nyata dan dimensi game. Walaupun begitu, ada sedikit kekecewaan karena pesanan senjata ilegalnya tertahan oleh bea cukai. Tak lama kemudian, pintu rumahnya diketuk berulang kali. Saat Song Ho membukanya, ia cukup terkejut melihat Mi Kyung berdiri di depan pintu. Gadis itu dengan tersipu gugup mengaku ingin membicarakan sesuatu karena sudah lama tidak berjumpa, lalu mengajaknya makan hidangan tteokbokki yang sudah ia bawa. Hari itu pun berlalu, menyisakan tepat 24 hari sebelum apokalips benar-benar dimulai. Saat Song Ho dan Mi Kyung menikmati hidangan tteokbokki, suasana terasa agak canggung namun hangat. Song Ho sempat salah tingkah, tapi buru-buru menepis pikiran romantisnya saat Mi Kyung menjelaskan niat sebenarnya. Ia ingin bertukar informasi mengenai game Sera. Menyadari kiamat sudah di depan mata, Song Ho pun setuju bahwa menjalin kerjasama informasi dengan orang baik adalah langkah yang cerdas. Ketika Mi Kyung keluar sebentar untuk membuang sampah, Song Ho sigap menyiapkan laptopnya. Ia berniat membagikan data krusial tanpa membongkar rahasianya sebagai seorang awakened. Sekembalinya Mi Kyung, Song Ho langsung menjabarkan soal metal decaying epidemic, risiko berkumpul lebih dari 6 orang yang bisa memancing deteksi zombie, serta betapa vitalnya atribut perception. Mi Kyung mencatat dengan saksama dan sepakat bahwa persepsi adalah kunci utama untuk bertahan hidup. Tepat saat Song Ho hendak membeberkan penemuan penting lainnya, obrolan beralih ke sosok pemain bernama Kimbap Lover yang dihujat karena pelit informasi. Mi Kyung berpendapat bahwa tiap orang pasti punya motif tersendiri. Sebagai contoh, ia memperdengarkan rekaman suara dari Oh In Hak yang arogan dan mengancam saat Mi Kyung menolak ajakannya masuk party. Mendengar rekaman itu, Song Ho memperingatkan Mi Kyung untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya pada siapapun saat tatanan hukum dunia hancur nanti. Alih-alih takut, Mi Kyung justru mengajak Song Ho untuk membentuk party bersama. Ajakan ini membuat Song Ho bimbang sebab target utamanya adalah mencapai level 10 di masa tutorial untuk membuka fitur toko. Karena sistem game menyesuaikan tingkat kesulitan monster dengan level pemain, nyawa Mi Kyung bisa terancam jika memaksakan diri ikut bersamanya. Song Ho pun menolak secara halus dengan dalih ia bisa saja terinfeksi menjadi zombie. Menanggapi hal itu, Mi Kyung malah memamerkan kemampuannya, Trait, Blink, dengan berpindah tempat secara kilat, membuktikan ia sanggup menghindar dengan mudah. Ia menunjukkan kekuatan itu sebagai bentuk rasa percaya, berharap mereka tetap bisa saling bahu-membahu meski tak berada dalam satu tim. Sesudahnya, Song Ho kembali masuk ke dimensi pribadinya untuk memperkuat perlindungan markas. Ia mendirikan tiang, melilitkan kawat berduri, dan menempatkan sensor inframerah. Sambil menatap hasil kerjanya, ia bertanya-tanya apakah aktivitas fisik ini bisa meningkatkan status ketangkasannya. Saat memindahkan barang-barang kiriman, hawa dingin khas akhir musim gugur tiba-tiba menyergapnya hingga ia bersin. Sadar bahwa ia harus segera menetap di sana, Song Ho merasa butuh pemanas ruangan dan pintu sungguhan, tak sekedar tirai penutup biasa. Ia pun bergegas mampir ke bengkel kayu untuk memesan perlengkapan tersebut, yang membuat daftar tugasnya makin panjang. Dalam perjalanan pulang, tinggal 5 jam sebelum penyebaran epidemi peluruan logam, Song Ho meninjau ulang agendanya untuk mampir ke toko perkakas, apotik, dan bengkel motor. Fokusnya buyar saat berpapasan dengan Oh Hyung Jun, kenalan di gym lamanya yang berjuluk Protein Monster. Hyung Jun yang menyadari tubuh Song Ho kembali berotot mendapat jawaban santai bahwa itu adalah hasil kerja keras merenovasi bangunan. Namun, raut Hyung Jun berubah serius saat mengeluhkan dunia yang seolah mau kiamat.
Ia mengaku mulai mempercayai desas-desus soal status Windows dan kekuatan super setelah melihat sendiri seorang anggota gym melayang di udara dan berencana pergi ke stasiun TV demi mendapat jackpot. Mendengar itu, Song Ho bergumam dalam hati bahwa eksistensi para Awaken memang akan segera terkuak ke hadapan publik. Ketegangan memuncak saat Hyung Jun menyinggung soal insiden penembakan di Yeouido hari itu. Song Ho yang tertinggal berita dibuat kaget dan panik. Hyung Jun menyuruhnya mengecek papan petisi online sebab breaking news soal tragedi itu langsung dilenyapkan oleh pemerintah sebagai bentuk kontrol media absolut. Militer dan kepolisian juga dikabarkan langsung mengisolasi kawasan Yeouido dengan kedok ulah seorang tentara desersi. Tanpa pikir panjang, Song Ho pamit mendadak dan berlari menuju rumah, membiarkan Hyung Jun kebingungan dan hanya memintanya membawakan protein di pertemuan berikutnya. Sampai di rumah, Song Ho mencoba mencerna rentetan kejadian ganjil tersebut. Penembakan itu terjadi hanya berselang sehari dari insiden invasi Orc. Mengingat kuatnya campur tangan media, pemerintah pasti sudah sadar akan situasi dunia. Ia kembali menatap layar komputernya yang menampilkan file lama tentang First Omen, pertanda awal, yakni penemuan jasad Orc di Gunung Jiri. Dulu, demi mengulur waktu datangnya kiamat agar lebih teratur, Song Ho sampai repot-repot membuang jasad Orc merah itu keluar dimensinya. Ia kini curiga ada pihak tak dikenal yang sengaja membocorkan informasi ke pemerintah untuk memicu langkah antisipasi lebih awal. Song Ho berasumsi dalang di balik semua ini bersembunyi di balik bayang-bayang pemerintah, kemungkinan karena ia tidak punya kemampuan bertarung ofensif secara langsung. Saat misteri ini makin pekat, hitungan mundur di layar terus berjalan. 23 hari menuju kiamat. Song Ho masih terus memikirkan siapa dalang di balik kekacauan ini. Pikirannya mengerucut pada 3 pemain veteran dari game bertahan hidup yang ia mainkan. Ia mencoret pihak developer dari daftarnya, karena fenomena kiamat game yang menjadi nyata ini kemungkinan besar didalangi oleh pihak yang membangun sistem dunia tersebut. Jika developer itu berafiliasi dengan pemerintah, mustahil ia dibiarkan bebas memburu goblin atau orc. Kecurigaannya pun jatuh pada rekan sepermainannya, penyintas 1. Jika dugaannya tepat, ia merasa tak perlu membagikan informasi rahasia ini kepada pemerintah. Dengan tubuh yang lelah, Song Ho merebahkan diri. Ia sadar kepribadiannya di dunia nyata sangat berbeda dengan karakternya di game, sehingga ia ragu apakah penyintas 1 memiliki sifat yang sama dengan yang ia kenal. Namun, ia memilih untuk mempercayai rekannya itu sementara waktu. Ia pun bangkit, menyadari bahwa sekedar membocorkan informasi tak akan mencegah kiamat terjadi, dan saat ini belum waktunya untuk bertindak terlalu jauh. 2 hari berselang, Song Ho telah merampungkan penataan gudang makanan di tempat persembunyiannya. Markasnya kini dilengkapi dengan ruang logistik dan gudang senjata. Untuk konstruksi tahap kedua, ia berencana memasang nampan logistik dari baja menggunakan bor palu ke dinding. Meskipun ruangannya terasa agak sempit, ia memutuskan untuk melanjutkan sisa pembangunannya sambil jalan, karena ada prioritas lain yang mendesak. Song Ho kemudian mengaktifkan drone miliknya untuk memetakan area secara menyeluruh. Drone itu melintasi dimensi hutan lebat yang mengingatkannya pada Amazon, memungkinkannya bereksplorasi tanpa takut diserang. Dengan shelter sebagai titik acuan, ia menemukan badai salju abadi di arah barat laut dan perairan laut yang tenang di selatan. Karena laut itu bebas monster, ia berencana memasang perangkap ikan di sana sebagai sumber makanan. Namun ketenangannya buyar saat memindai lembah yang berjarak sekitar 1,5 km dari markasnya. Bangkai owl bear, beruang burung hantu yang pernah dikalahkannya telah lenyap. Song Ho menemukan banyak jejak langkah kaki goblin yang menyadarkannya bahwa area di sekitar shelter sangatlah berbahaya. Tak ingin mengambil risiko kehilangan drone berharganya, ia segera menekan tombol RTH, Return to Home. Saat perjalanan pulang, drone menangkap gambar rawa serta habitat hewan liar seperti kelinci, rusa, dan babi hutan. Song Ho berniat mengecek rawa itu untuk keperluan bercocok tanam ketika tiba-tiba sensor inframerahnya berbunyi. Dari jejak yang terdeteksi, Song Ho memperkirakan kedatangan satu kelompok berburu goblin yang terdiri dari 6 hingga 8 ekor. Berkat atribut persepsinya yang meningkat, indera pendengarannya menajam hingga suara sekecil apapun terdengar sangat jelas.
Ia pun bersembunyi dan menemukan posisi penyergapan yang ideal saat para goblin itu sedang lengah karena memperebutkan makanan. Xiongho melepaskan anak panah yang langsung menewaskan salah satu goblin. Memanfaatkan kepanikan mereka, ia maju dan menebaskan senjatanya dengan cepat, berhasil menumbangkan total 4 ekor. Sisa goblin mencoba melawan balik dengan senjata beracun paralisis, namun proyektil tersebut tidak mampu menembus helm dan rompinya. Menyadari senjatanya tak mempan, para goblin itu nekat menerjang secara bersamaan. Xiongho segera mengeluarkan peledak cahaya. Kilatan cahaya itu memberikan efek status yang membuat para goblin kesakitan, melemah, dan jatuh berlutut. Tanpa membuang waktu, Xiongho langsung melesat dan memenggal leher sisa goblin tersebut dalam satu tebasan bersih. Tak lama, muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa ia naik ke level 4 dan mendapatkan 16 poin. Xiongho bernapas lega karena taktik pelemahannya berjalan mulus. Ia lalu menatap ke depan. Waktu kini menunjukkan 21 hari sebelum kiamat, pertanda bahwa hanya tersisa 21 hari lagi sebelum bencana kiamat yang sesungguhnya tiba. Xiongho mencangkul tanah dengan cepat. Ia menyadari bahwa skill survival instinct miliknya sedang aktif. Hal ini terasa aneh baginya karena insting yang biasanya tidak pernah aktif saat bertarung ini malah menyala-nyala saat ia sedang menggali. Walaupun staminanya terkuras dan stat health-nya turun, ia menyadari bahwa dampaknya tidak begitu parah berkat skill tersebut. Setelah selesai mengubur mayat orc tersebut, Xiongho mulai mengecek barang jarahan. Sistem notifikasi muncul, menjelaskan bahwa ia mendapatkan guava fruit yang memiliki efek untuk memulihkan health. Ia baru menyadari bagaimana bentuk asli buah tersebut sebelum dikupas. Melihat buah itu dikemas dengan vegetable oil, minyak sayur, ia menduga pasti ada tempat untuk memanennya di dekat sana. Rasa penasaran kemudian mendorongnya untuk mengecek isi saku bos goblin. Di dalamnya, ia sangat terkejut karena menemukan seekor katak biru. Mencium bau apek dan melihat cairan hijau menjijikan dari katak itu, Xiongho langsung menyadari bahwa itu adalah sumber racun paralisis yang dipakai oleh para goblin. Xiongho memutuskan untuk membawa katak itu pulang. Dengan memeliharanya, ia bisa memanen racun paralisis sendiri, meningkatkan resistensi racun di tubuhnya, dan mempermudah perburuannya di masa depan. Ia pun menamai katak beracun itu Jodok dan berjanji akan memberinya makan yang banyak. Tiba-tiba, sistem notifikasi muncul menyatakan bahwa Jodok kini resmi menjadi miliknya karena ia berhasil melakukan komuni secara paksa saat katak itu sedang tertidur. Berbagai notifikasi ini sempat membuat Xiongho bingung, karena mekanik seperti ini tidak pernah ada di Sera. Ia bertanya-tanya apakah ini semacam gimmick tersembunyi atau update terbaru, namun karena server game Survival Life akan ditutup sepenuhnya dalam 1 minggu, ia memilih untuk tidak memikirkannya lebih lanjut. Ia kemudian melanjutkan penjelajahannya dan menemukan sebuah mata air jernih yang bahkan luput dari jangkauan drone. Untuk berjaga-jaga, ia mencoba menciduk air tersebut dengan sendok sayur. Saat dirasa aman dan ternyata hanya air biasa, perasaannya menjadi lega karena masalah air minumnya kini teratasi tanpa harus repot pergi ke rawa. Di sekitar mata air itu, dugaannya benar. Ia menemukan pohon guaca dan tunas vegetable oil. Xiongho segera memetik buah guaca dan memanen tunas vegetable oil dalam jumlah sedang, serta menyisakan beberapa untuk cadangan. Ia tidak lupa meninggalkan tanda di mana-mana agar kelak tidak lupa jalan kembali ke mata air tersebut sebelum akhirnya pulang. Keesokan harinya, Xiongho mengenakan pakaian pelindung lengkap untuk memberi makan Jodok di dalam sebuah akuarium peliharaan. Ia menjepit seekor jangkrik yang langsung dilahap dengan cepat oleh Jodok. Xiongho mencari tahu bahwa habitat katak ini membutuhkan suhu sekitar 18 sampai 25 derajat Celcius. Ia sadar jika ia meninggalkan Jodok di shelter tanpa fasilitas pemanas yang memadai, katak itu jelas akan mati. Selain merawat Jodok dan mengumpulkan racunnya ke dalam tabung reaksi kecil, salah satu tugas yang paling memakan waktu adalah membuat salep. Karena tidak sengaja membuat terlalu banyak salep pemulih luka, ia bingung harus diapakan sisanya, karena ia tidak mungkin memberikannya begitu saja kepada Mi Kyung yang merupakan seorang Awaken.
Pikirannya lalu tertuju pada Hyung Song-ho datang menemuinya di gym dan melihat Hyung sedang santai meneguk minuman protein yang dibawakan oleh Song-ho. Song-ho meminta maaf jika ia datang sedikit terlambat. Namun Hyung merespons dengan santai karena awalnya ia mengira Song-ho baru akan datang besok harinya. Hyung terkesan karena Song-ho membawakan 1 bak penuh protein. Lalu ia bertanya tentang salep yang juga dibawa oleh Song-ho. Song-ho menjelaskan bahwa salep itu bagus untuk luka dan ia hanya kebetulan membelinya terlalu banyak. Di sela obrolan, Hyung mengucapkan terima kasih karena Song-ho telah mengirimkan info tentang Sera lewat chat. Song-ho yang merasa berutang budi justru membalas bahwa tanpa Hyung insiden mengejutkan mungkin akan terjadi. Menyadari suasana gym yang sangat sepi, Song-ho pun bertanya. Hyung menjelaskan bahwa semua orang sedang sibuk membuat rencana. Sekitar 20 orang anggotanya berencana untuk pergi ke stasiun penyiaran dan membangun hideout, tempat persembunyian di sana. Mendengar itu, Song-ho memperingatkan bahwa berkumpul lebih dari 6 orang sangatlah berbahaya. Namun Hyung menegaskan bahwa ia adalah pria yang loyal dan tidak mungkin meninggalkan anggota gymnya begitu saja. Hyung kemudian bertanya apa rencana Song-ho ke depannya, mengingat Song-ho berstatus non-awakened dan terlihat tidak punya tempat tujuan. Saat Song-ho menjawab bahwa ia masih memikirkannya, tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari luar gedung. Hyung terkejut, sementara Song-ho segera berlari dan membuka jendela. Mata Song-ho terbelalak kaget saat melihat Mi-kyung sudah tergeletak pingsan di jalanan bawah. Song-ho dan Hyung langsung bergegas turun menghampirinya. Mata Mi-kyung perlahan terbuka dengan tatapan sayu. Song-ho memanggil namanya dan bertanya apakah Mi-kyung ingat apa yang baru saja terjadi padanya. Sambil dipapah berdiri oleh Song-ho, Mi-kyung menjawab dengan lirih bahwa ia tidak terlalu ingat, tapi tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Jawaban itu seketika memicu amarah Hyung mengumpat kasar dan tanpa basa-basi langsung berlari untuk menyisir setiap meter jalanan demi mencari si pelaku. Song-ho mencoba memperingatkan Hyung agar tidak terbawa emosi dan menyelidikinya dulu. Namun pria berbadan besar itu sudah telanjur pergi. Song-ho kembali menatap Mi-kyung dan menanyakan ciri-ciri orang yang menyerangnya. Mi-kyung menjawab bahwa ia tidak tahu karena pandangannya mendadak menjadi gelap gulita. Namun bukan seperti matanya ditutup, melainkan kegelapan yang datang tiba-tiba. Song-ho membatin dan menyadari bahwa mereka, para musuh, sudah mulai bergerak. Dengan nada serius, ia menginstruksikan kepada Mi-kyung, jika kejadian seperti ini terulang kembali, ia harus langsung menggunakan skill blink tanpa kompromi. Song-ho juga berjanji akan mengirimkan perlengkapan bela diri dan memastikan Mi-kyung membawanya. Dengan tatapan tajam yang penuh kewaspadaan, Song-ho menegaskan bahwa mulai sekarang Mi-kyung harus sangat berhati-hati hingga kiamat apokalips tiba yang hanya menyisakan waktu 20 hari lagi. Song-ho teringat sebuah meme lama yang sudah dikenal banyak orang. Ketika 5 manusia berkumpul, salah satunya dijamin sampah. Meme itu benar adanya, terutama di dunia game. Ia langsung teringat pada para troller, perusak, yang dulu berkeliaran di game Sera. Walaupun pemain menjawab dan melaporkannya, pengembang tetap tidak akan menangkap mereka. Menurut pengalamannya, para troller sering berpura-pura menjadi pemain normal dan bergabung ke dalam suatu party. Mereka berpura-pura baik dan mendekati pemain newbie, pemula, dengan menawarkan bantuan leveling. Namun, pada akhirnya, mereka akan membunuh dan mencuri barang-barang para newbie tersebut. Ada juga yang memicu konflik antara anggota party untuk membuat mereka saling bertarung, sekedar melakukan segala macam hal gila. Perilaku tersebut membuat game ini menjadi tidak populer dan hancur lebur dalam setahun. Jumlah pemain merosot tajam hingga hanya tersisa 4 orang veteran karena mereka mendidik sedikit orang yang tersisa. Song-ho sadar bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi para troller untuk kembali beraksi. Setelah insiden baku tembak di Yoido, seluruh komunitas pengguna Awakened bergabung menjadi satu di Lifeboard. Mereka tidak hanya berbagi informasi, tetapi ada beberapa orang yang merencanakan sesuatu bersama untuk menghadapi apokalips, kiamat. Di Lifeboard, ia melihat postingan yang sangat janggal. Sebuah akun bernama Help Please dengan waktu main 420 jam terang-terangan menjual video gameplay Kimbap nama in-game Song-ho senilai 10 juta won untuk 10 orang pertama.
Postingan itu mengklaim bahwa video tersebut berisi cuplikan Kimbap yang sedang menggendong membantu leveling dirinya saat masih newbie. Song Ho langsung menyadari bahwa akun itu pasti troller, karena ia tidak pernah merasa menggendong orang tersebut. Ia menyimpulkan bahwa orang itu mencoba memancing korban dengan menyambung-nyambungkan cuplikan video. Melihat niat licik tersebut, Song Ho memutuskan untuk menambahkan waktu latihannya. Selama 13 hari, setiap kali punya waktu luang, Song Ho menonton video survival di MeTube untuk mempelajari cara memegang senjata yang baik dan teknik pertarungan jarak dekat sungguhan. Namun, sebagian besar video hanya difokuskan pada strategi membersihkan sarang monster dan banyak yang tidak memperhitungkan wabah perusak logam. Oleh karena itu, mulai hari ini, ia memutuskan untuk memilih senjata utama yang tetap berfungsi jika wabah perusak logam menyerang, dan efektif untuk membunuh monster maupun manusia. Song Ho menata beberapa senjatanya, Indian War Club, ketapel kayu, oker pellets, dan kapak batu buatannya sendiri. Ia mencoba ketapel kayu dengan oker pellets, namun ternyata tembakannya terlalu lemah sehingga ia memutuskan untuk melewatinya. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah Indian War Club. Menurutnya, cara termudah mengalahkan zombie adalah dengan menghancurkan spora di dalam tengkoraknya menggunakan senjata tumpul. Ia berencana untuk membeli barang berbentuk tumpul seperti Ebony Club di toko lantai 10, jadi ia merasa perlu mengasah kemampuannya dari sekarang. Meski begitu, ia masih ragu apakah senjata tumpul adalah pilihan terbaik untuk melawan manusia. Kalau ia bertemu dengan pengguna Awaken bertipe mental, ia tidak akan bisa bergerak. Di dalam Survival Life, membunuh manusia akan memberikan 50 poin. Tentu saja, setelah terdaftar sebagai pembunuh, pemain di sekitar akan memasuki mode deathmatch, pertarungan hidup mati dengannya. Walaupun murderer system mencegah pemain menyalahgunakan PK, player kill, tetap saja ada banyak orang yang ingin membunuh pemain lain hanya demi poin. Sampai ia selesai mendapatkan item dan skill baru, lebih baik ia menghindari pertarungan. Ia pun berpikir, mungkin ia harus membongkar tokonya untuk saat ini dan memasang detektor di lantai 2. Tiba-tiba, rencana itu terhenti karena ia mendengar lolongan serigala di siang bolong. Merasa tidak mungkin ada sesuatu yang bisa masuk ke tempat persembunyiannya, ia mengecek ponselnya dan terkejut. Song Ho memakai helm dan pergi keluar. Di dalam area tanahnya, tergeletak seekor Grey Wolf, serigala abu-abu, raksasa yang sudah mati dan tidak bernapas. Ia berasumsi bahwa itu adalah ulah serigala liar atau makhluk lain yang menyerangnya sampai mati. Saat ia mendekat untuk mengecek lukanya, seekor anak serigala berlari ke arahnya dan menggonggong. Song Ho langsung sadar bahwa serigala raksasa yang mati itu adalah ibu dari sang anak serigala. Ia tahu bahwa jika korban yang mati adalah monster, ia akan berubah menjadi bone creeper. Dan jika tidak dikubur, bangkai itu hanya akan menarik perhatian monster lainnya. Song Ho akhirnya mengambil sekop dan menggali lubang untuk menguburkan induk serigala tersebut. Setelah selesai menggali, anak serigala itu tertidur di dekat ibunya. Serigala kecil yang malang itu mengingatkan Song Ho pada dirinya di masa lalu, dan juga pada Mung Chi, anak anjing yang dulu dirawatnya saat masih kecil. Ia lalu menggendong anak serigala itu dan menenangkannya. Song Ho berjanji bahwa ibunya akan beristirahat di tempat ini, dan ia akan membuatkan pintu masuk kecil di pintu goa agar anak serigala itu bisa berkunjung kapan saja. Song Ho kemudian mengeluarkan sebatang camilan sosis dan memberikannya. Ia berjanji akan memastikan makhluk kecil itu tidak kelaparan sampai dewasa, asalkan sebagai gantinya, ia mau membantu dengan penciumannya yang hebat. "Setuju? Mau ikut bersamaku?" tanyanya. Anak serigala itu menggonggong riang tanda setuju. Song Ho mengusap kepalanya dan memberinya nama Dingo. Sistem seketika memunculkan notifikasi bahwa ia telah menamai dan berhasil berkomunikasi dengan Grey Wolf. Dan kini, Dingo resmi menjadi miliknya. Waktu menunjukkan 19 hari sampai kiamat. Apokalips tiba.